Buku Lemuria Atlantis Nusantara, bagian 7 selesai. Karya Santo Saba, dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Swastika. Adapun bentuk asli dari lambang swastika ialah dua garis vertikal dan horizontal bersilang sama sisi, tegak lurus di tengah-tengah plus. Sebagai kreasi seni budaya yang selalu berkembang, swastika juga mengalami perkembangan sehingga kemudian menjadi berbagai berbentuk. Swastika menggambarkan keharmonisan perputaran alam semesta dengan segala romantika, dinamika dan dialektikanya. Hal mana pada hakikatnya menunjukkan kemahabesaran Sang Hyang Widiwasa selaku Maha Pencipta. Kata swastika berarti keselamatan atau kesejahteraan, garis vertikal menunjukkan keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya yaitu Sang Hyang Widiwasa, sedangkan garis horizontal menunjukkan keharmonisan hubungan manusia dengan sesamanya, termasuk hubungan manusia dengan alam. Apabila hubungan manusia dengan penciptanya dan hubungan manusia dengan lingkungannya terjalin dengan harmonis, maka manusia akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Keselamatan dan kesejahteraan adalah hakikat tujuan agama. Keempat garis di ujung-ujung garis vertikal dan garis horizontal menunjukkan arah perputaran swastika, yaitu berputar ke arah kanan. Jadi swastika juga melukiskan gerak, yaitu gerak alam semesta yang berputar ke arah kanan. Swastika merupakan lambang yang juga dipakai oleh umat Hindu. Lambang saling menyilang dalam ajaran Hindu merupakan kerangka dasar dari salah satu simbol agama Hindu yaitu swastika. Lambang yang digunakan umat Hindu yang berasal dari India adalah berdasar pada lambang yang lebih dahulu ada di Nusantara yaitu masa peradaban Lemuria kemudian Atlantis yang masih terekam pada budaya Bali. Tidak berarti benar seperti anggapan umum selama ini bahwa budaya atau lambang swastika di Bali adalah dari peradaban yang berada di India, bisa kita fahami dari lengkapnya keterangan di bawah ini tentang lambang swastika, yang mungkin tidak selengkap penjelasan tentang lambang ini di luar Bali. Kata swastika berasal dari kata yang terdiri dari suastika, su artinya baik, selamat, asti artinya adalah rahayu, sedangkan akhiran ka adalah untuk membentuk kata sifat menjadi kata benda. Jadi swastika merupakan lambang keselamatan dan kesejahteraan. Lambang keramat yang digunakan sebagai penangkal agar terhindar dari segala rintangan. Dalam filsafat Hindu, swastika merupakan salah satu simbol tanda yang paling disucikan dalam tradisi Hindu, merupakan contoh nyata tentang sebuah simbol religius yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang kompleks sehingga hampir mustahil untuk dinyatakan sebagai kreasi atau milik sebuah bangsa atau kepercayaan tertentu. Swastika merupakan bentuk doa geometris kepada kekuatan Maha Suci agar diberikan kekayaan, kesenangan, kebahagiaan dan kemakmuran dalam segala hal. Swastika merupakan simbol kemakmuran. Sastra menggarisbawahi bahwa swastika adalah tanda simbol Dewi Kemakmuran, Ma Laksmi, karena Dewi Laksmi adalah sakti Wisnu di mana tanda tersebut juga memohon anugerah beliau. Swastika erat hubungannya dengan Swastiastu, yang merupakan salah satu simbol bagi ajaran Dharma, adalah dasar kekuatan dan kesejahteraan Buana Agung, makrokosmos dan Buana Alit mikrokosmos. Bentuk swastika ini dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan galaksi atau kumpulan bintang-bintang di cakrawala yang merupakan dasar kekuatan dari perputaran alam ini. Keadaan alam ini sudah diketahui oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala dan lambang swastika ini telah ada beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Swastika diyakini sebagai salah satu simbol tertua di dunia, telah ada sekitar 4.000 tahun lalu, berdasarkan temuan pada makam di Alacahoyuk, Turki, berbagai variasi swastika dapat ditemukan pada tinggalan-tinggalan arkeologis, koin, keramik, senjata perhiasan ataupun altar keagamaan, yang tersebar pada wilayah geografis yang amat luas. Wilayah geografis tersebut mencakup Turki, Yunani, Kreta, Siprus, Italia, Persia, Mesir, Babilonia, Mesopotamia, India, Tibet, China, Jepang, negara-negara Skandinavia dan Slavia, Jerman hingga Amerika. Hal ini membuktikan bahwa lambang swastika tidak berawal dari India seperti anggapan selama ini, bahwa agama di Bali adalah Hindu dari India tidak, ajaran dan budaya Bali adalah ajaran asli Nusantara yang bersumber dari Pulau Jawa. Ajaran itu bukan ajaran Hindu dari India, tetapi ajaran Hindu di Indialah yang berawal dari Nusantara. Swastika dari tanda plus, yang di ujung-ujungnya diberi garis pendek mendatar. Di Bali, simbol swastika populer dengan istilah tapak dara yang dipergunakan di berbagai ritual adat. Makna simbol tapak dara, plus. Pahatan swastika pada Sungkul Teangga di Rumah Banjar di Kalimantan Selatan berbagai model simbol swastika, bukti bahwa simbol ini asli lambang ajaran asli Nusantara. Dalam Ganesha Purana dikatakan bahwa swastika merupakan lambang dewa Ganes, Ganesha.
Lambang ini harus dibuat sebelum melakukan kegiatan baik. Itu memiliki kekuatan untuk menghilangkan semua rintangan. Mereka yang tidak menghiraukan akan gagal. Oleh karena merupakan suatu kebiasaan untuk mengawali dengan lambang swastika, sedangkan dalam Rigveda dijelaskan bahwa swastika adalah lambang Dewa Surya, merupakan perlambang, jalannya matahari, yaitu sebagai simbol, gerak nan abadi, yang muncul dari arah pergerakan semu, matahari dari timur ke barat. Gerak matahari ini terlihat, karena bumi berputar pada sumbunya dari kiri ke kanan, pradaksina, kemudian berevolusi mengelilingi matahari dari barat ke timur, sehingga matahari terlihat bergerak dari timur ke barat. Kalau kita lihat swastika merupakan cakra teratai alam semesta, buana agung, yang berputar sebagaimana pada kehidupan manusia, buana alit. Roh alam semesta itu sendiri adalah Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan swastika tersebut. Sedangkan pada makhluk ciptaannya, rohnya adalah Sang Atman, karena sesungguhnya Brahman dan Atman adalah identik, Atman adalah bagian percikan suci, hanya seberkas sinar dari matahari Brahman. Dalam perputaran ini, kita mengenal dualisme yang tak bisa kita pungkiri seperti Purusa Prakriti, pagi sore, siang malam, hidup mati, masa kini masa lalu, pria wanita dan lain sebagainya. Sifat yang berpasangan ini, di Bali disebut sebagai konsep Rawa Bineda sebagai kekuatan memutar alam semesta ini. Sifat Rawa Bineda ini terus berputar dan demikian seterusnya yang biasa disebut drama kosmis atau siklus kosmis, hal mana digambarkan amat sempurna oleh lambang swastika, yang di dalamnya terdapat kuadran-kuadran episode catur yuga. Nama pada setiap petak itu menggambarkan perwatakan-perwatakan dari kehidupan, yaitu kuadran I menunjukkan keadaan di mana suasana kebahagiaan dan tidak ada kesedihan di mana dharma sangat dijunjung tinggi pada zaman Kerta Yuga. Swastika sebagai simbol agama Bali juga memiliki makna perputaran dunia yang dijaga oleh manifestasi kemahakuasaan Tuhan di 8 penjuru mata angin Astadala, dan berpusat pada Siwa di titik tengah. Kesembilan manifestasi kemahakuasaan Tuhan ini kemudian disebut Dewata Nawasanga. Swastika simbol suci agama Bali yang sebagai dasar kekuatan dan kesejahteraan buana agung atau makrokosmos dan buana alit atau mikrokosmos. Swastika sebagai lambang keselamatan, kebahagiaan dan kesejahtera seluruh alam semesta. Swastikan lebih bermakna sebagai penyerapan atau pelepasan. Arah ke kanan lebih pada pelepasan, penebaran energi keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, lebih bersifat makrokosmos dan mikrokosmos yaitu pancayatnya dan pancamahayatnya. Sedangkan kalau dibalik, swastika ke kiri, adalah lambang penyerapan, lebih bersifat mikrokosmos, pancasrada. Makna simbol swastika adalah catur dharma yaitu 4 macam tugas yang patut kita dharma baktikan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk umum, selamat, bahagia dan sejahtera, yaitu 1. Dharma kriya sama dengan melaksanakan swadharma dengan tekun dan penuh rasa tanggung jawab. 2. Dharma santosa sama dengan berusaha mencari kedamaian lahir dan batin pada diri sendiri. 3. Dharma jati sama dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan dan ketenangan keluarga dan juga untuk umum. 4. Dharma putus sama dengan melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan berkorban serta rasa tanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi umat manusia. Makna yang lebih dalam yaitu 4 tujuan hidup yaitu catur purusarta. Catur warga, dharma, kama, arta, moksa. 1. Dharma sama dengan kewajiban, kebenaran, hukum, agama, peraturan, kodrat. 2. Arta sama dengan harta benda, materi. 3. Kama sama dengan kesenangan, hawa nafsu. 4. Moksa sama dengan kebebasan yang abadi. Buddha mengambil swastika untuk menunjukkan identitas Arya. Dalam ajaran Buddha, swastika adalah simbol nasib baik, kemakmuran, kelimpahan dan kekekalan. Hal ini terkait langsung dengan Buddha dan dapat ditemukan diukir pada patung Buddha di telapak kakinya dan dadanya. Dikatakan bahwa itu berisi pikiran Buddha. Swastika Buddha. Swastika ke kiri, karena ajaran Buddha lebih menekankan penyerapan nilai-nilai keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan warna merah tetap dipertahankan sebagai nilai-nilai dharma. Tentu kekuatan warna swastika juga berpengaruh dalam proses pelepasan atau penyerapan. Kekuatan warna putih. Kekuatan warna merah, kekuatan warna kuning, kekuatan warna hitam, sedangkan kekuatan warna panca warna dari porosnya diwujudkan dalam warna logam emas atau permata mirah. Kekuatan ini juga sesuai dengan kekuatan dewa-dewanya. Swastika yang lengkap dan ampuh adalah yang bertitik 4 di tengah-tengah setiap lekukan, ditambah 2 garis masing-masing di kiri kanan swastika yang melambangkan dharma dan adharma, secara seimbang. Dan porosnya adalah lambang siwa. Swastika diadopsi agama Kristen.
Awal mula simbol adalah salah satu rasi bintang yang digunakan untuk menandai langit di selatan semenjak zaman awal peradaban manusia. Kemudian oleh kaum-kaum terdahulu yang menyembah bintang salib digunakan sebagai lambang bagi para dewa mereka. Ketika lambang swastika ini akhirnya dipakai menjadi salib, orang-orang Kristen sempat merasa enggan terhadap gambar seorang laki-laki yang tergantung pada salib. Hal ini tidak pernah dilakukan gereja Kristen sebelum abad ke-7. Faktanya, salib dengan orang tergantung padanya telah dimasukkan oleh orang Romawi dari India berabad-abad sebelum zaman Kristen. Apa kata para sejarawan tentang penggunaan lambang swastika sebagai salib? Walker berkata, orang-orang Kristen awal bahkan menolak salib karena bersifat pagan. Patung-patung Yesus awal tidak menggambarkan dia di atas salib, tetapi dalam samaran, gembala yang baik, yang membawa domba. Akarya, The Christ Konspirasi. Chuchworth mengatakan, pada dasarnya salib merupakan tanda astronomi. Salib dengan lengan sama panjang menunjukkan waktu siang dan malam yang sama panjang, dan merupakan tanda equinox. Rasi bintang selatan relief swastika purba yang ditemukan di India. Sedangkan Derek Partridge menyatakan, yang ditunjukkan oleh salib dengan lingkaran di dalamnya adalah sebenarnya matahari yang mengecil atau mati di zodiak, dan bukan orang. Encyclopedia of Feng and Wagnalls menyebutkan bahwa tanda salib sudah digunakan sebagai lambang sebelum zaman Kristen. Di Italia di mana terletak Roma yang menjadi salah satu pusat paling awal bagi penyebaran agama Kristen, terdapat salib sebagai peninggalan dari zaman prasejarah. Salib Celtic pra-Kristen banyak ditemukan di tepi sungai Shannon di Irlandia ditemukan dengan gambar relief dewa bumi dan roh hutan. Mozaik swastika yang digali di gereja Bizantium di Safei, Zion, Israel. Simbol swastika yang dipahat pada jendela batu di gereja Lalibela, Ethiopia di dinding katakombe Kristen di Roma, simbol swastika muncul di sebelah kata-kata zotiko. Zotiko yang berarti kehidupan dari kehidupan. Simbol ini juga dapat ditemukan pada lubang jendela gereja batu Lalibela batu yang misterius di Ethiopia, dan di berbagai gereja lain di seluruh dunia. Simbol swastika Celtic yang dikatakan salib, sudah ada di Eropa sejak 1200 SM. Simbol swastika di dinding bangunan-bangunan kuno di Eropa. Swastika dalam berbagai bangsa. Simbol ini, yang dikenal dengan berbagai nama seperti misalnya Tetragrammaton di Yunani atau Philpot di Inggris, menempati posisi penting dalam kepercayaan maupun kebudayaan bangsa-bangsa kuno, seperti bangsa Troya, Hittite, Celtic serta Teutonik. Simbol ini dapat ditemukan pada kuil-kuil Hindu, Jaina dan Buddha maupun gereja-gereja Kristen, gereja St. Sofia di Kiev, Ukraina, Basilika St. Ambrose, Milan, serta Katedral Amiens, Prancis, masjid-masjid Islam di Isfahan, Iran dan Masjid Tainal, Lebanon, serta sinagog Yahudi Ein Gedi di Yudea. Swastika paling tua yang pernah ditemukan adalah yang ditemukan di Mezin, Ukraina, diukir pada patung gading, yang berusia sekitar 12.000 tahun, dan salah satu budaya paling awal yang diketahui telah menggunakan swastika adalah budaya Neolitik di Eropa Selatan, di daerah yang sekarang menjadi wilayah Serbia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, yang dikenal sebagai budaya Vinca, yang bertanggal kembali sekitar 8.000 tahun. Swastika punya asal-usul di Eropa lebih jauh dari yang diduga orang. Temuan para arkeolog menemukan swastika adalah simbol yang sangat kuno, tak terbatas di India, relief swastika purba di Eropa lambang yang sama digunakan masyarakat kuno Yunani, Celtic, Anglo-Saxon, dan ditemukan di sejumlah artefak dari masa lampau di Eropa Timur, dari Baltik hingga Balkan. Jika Anda ingin melihat betapa berakarnya pola swastika di Eropa, tempat terbaik untuk menyaksikannya adalah di Kiev, Ukraina, di mana National Museum of the History of Ukraine memamerkannya. Salah satu harta berharga yang dipamerkan di sana adalah figur burung betina dari gading mammoth, gajah purba, yang ditemukan pada 1908 di pemukiman Paleolitikum di Mezin, dekat perbatasan dengan Rusia. Situs Samara terletak sekitar 60 km sebelah utara dari Baghdad modern. Pada sebelah kiri bawah adalah piring dengan 4 perempuan membentuk swastika, berasal dari zaman Sumeria, milenium ke-5 SM. Di sebelah kanan bawah adalah mangkuk 5000 SM. Khakar dengan swastika Sanahin, Armenia. Swastika di artefak gading berusia 12.000 tahun di Timur Tengah ada contoh seperti golden return dan kalung emas yang indah dari swastika yang ditemukan di Iran Utara, bertanggal kembali ke 5.000 tahun yang lalu.
Orang-orang Anasazi yang membangun tempat tinggal di gua-gua dan ceruk di dinding ngarai di seluruh barat daya Amerika Serikat dari tahun 1500 SM sampai 1350 AD, meninggalkan banyak mumi Kaukasoid berambut merah dengan artefak swastika, dan bahkan memiliki sebuah situs yang disebut Mummy Cave, namun setiap studi lebih lanjut pada jasad mereka dilarang. Anasazi adalah kata dalam bahasa Navajo yang berarti orang asing kuno, musuh leluhur, atau musuh kuno. Indian Navajo mulai menduduki daerah tersebut pada awal 1700, dan juga menggunakan lambang swastika. Swastika berumur 5000 tahun SM di Samara, Irak. Simbol swastika pada Golden Return dan kalung emas purba di Irak Utara. Situs Anasazi di Amerika pada tahun 1940, 4 suku Indian Arizona, Navajo, Papagos, Apache, dan Hopis melarang penggunaan simbol swastika tradisional kuno mereka pada semua desain kerajinan mereka. Suku Aztec dan peradaban Maya kuno menggunakan simbol swastika pada gundukan pemakaman, pakaian, dan perhiasan. Swastika juga telah digunakan oleh bangsa Fenisia sebagai simbol matahari dan juga sebagai simbol suci yang digunakan oleh pendeta. Dalam mitos Nordik, Odin digambarkan melintasi semesta sebagai dis atau swastika yang berputar melihat ke bawah ke semua dunia. Di Yunani kuno, Pythagoras menggunakan swastika dengan nama tetraktis dan itu adalah simbol yang menghubungkan langit dan bumi, dengan lengan kanan menunjuk ke langit dan lengan kiri menunjuk ke bumi. Simbol swastika di peradaban kuno. Simbol swastika yang terpahat di krek Narget dan jubah pendeta Fenisia di Skotlandia. Swastika telah dikenal di seluruh dunia purba. Oleh para ahli dikatakan bahwa di kalangan dunia purba, swastika ini melambangkan keempat unsur, bumi, udara, air, dan api, yang dipandang sebagai sumber penciptaan segala sesuatu. Unsur-unsur itu dipandang sebagai yang abadi, sehingga segala sesuatu yang tercipta darinya, tidak akan pernah musnah, sekalipun berubah-ubah. Keempat unsur, bumi, udara, air, dan api, dalam masyarakat budaya Nusantara sudah tidak asing, hampir ada di setiap budaya asli Nusantara. Hal inilah yang membuktikan bahwa peradaban asli Nusantara adalah peradaban yang mewarnai dunia. Perhatikan lambang simbol bintang David Salomo yang digunakan Israel sebagai lambang bendera telah ada pada pahatan batu di Nusantara. Swastika juga digunakan sebagai pemberi tanda, berupa gambar, pada makanan suci maupun wadah-wadah yang berisi air suci keagamaan. Penggunaan salib ini terdapat di kalangan bangsa-bangsa Assyria, Babilonia, Persia purba, bahkan di benua Amerika. Encyclopedia of Fang and Wak Knowles mengatakan, bentuk atau model ini adalah salah satu lambang paling awal yang terkenal yang telah dibuat oleh manusia, dan salah satu lambang yang paling menyebar di kalangan bangsa-bangsa primitif. Lambang ini terdapat di seluruh benua selain Australia, dan merupakan lambang dewa matahari, dari Apollo, Romawi, Odin, Viking, sampai Quetzalcoatl, Aztec. Lambang ini masih bertahan hidup sebagai lambang keagamaan di India di kalangan para penganut agama Buddha dan agama Jain, serta di China dan Jepang, maupun di kalangan suku-suku Indian di Amerika Utara yang masih meneruskan praktek saman dan pengobatan perdukunan. Dalam Ensiklopedia Britannica Prof. Shepard menulis, bentuk-bentuk salib telah digunakan sebagai lambang, religius atau lainnya, jauh sebelum zaman Masehi, di hampir semua bagian dunia. Dua bentuk salib pra-Kristen telah menjadi mode dalam kekristenan. Lambang hieroglif Mesir tentang kehidupan, salib angkah, salib tahu dengan lingkaran di atasnya, dipungut dan digunakan secara luas pada monumen-monumen Kristen Koptik. Salib swastika Crux Gamata, yang terdiri atas 4 huruf gamma. Koin perak swastika yang ditemukan di Korintius Yunani Liontin Etruskan dengan simbol swastika yang ditemukan di situs purba di Itali kapital Yunani, ditandakan pada banyak nisan makam Kristen dini sebagai lambang yang tersamar. Lambang ini tersebar luas sebelum zaman Kristen di Eropa, Asia, dan Amerika dan umumnya dianggap sebagai lambang matahari atau api. Dari situlah makna sumber kehidupan berasal. Di beberapa tempat di dunia ini, ujung tekukan pada swastika diberi gambar telapak kaki yang menandakan adanya gerak berjalan. Di tempat lain, ada pula yang menggambari ujung swastika dengan gambar burung yang menggambarkan gerak terbangnya matahari di angkasa. Atau gambar ikan, yang mengisyaratkan matahari menyelam di laut di bawah muka bumi setelah tenggelam di malam hari dan sebelum kembali terbit keesokan harinya. Bagaimanapun, swastika merupakan lambang dewa matahari. Karena matahari hanya satu bagi seluruh dunia, maka dengan sendirinya di mana-mana di dunia ini, apabila mereka memuja dewa matahari maka lambang dan kepercayaannya akan mirip.
Swastika pernah dan masih mewakili hal-hal yang bersifat luhur dan sakral, terutama bagi pemeluk Hindu, Jaina, Buddha, pemeluk kepercayaan Galik Roman, yang altar utamanya berhiaskan petir, swastika dan roda, pemeluk kepercayaan Keltik kuno, swastika melambangkan Dewi Api Brigid, pemeluk kepercayaan Slavia kuno, swastika melambangkan Dewa Matahari Sevarok, maupun bagi orang-orang Indian suku Hopi serta Navajo, yang menggunakan simbol itu dalam ritual penyembuhan. Jubah Athena serta tubuh Apollo, dewa dan dewi Yunani, juga kerap dihiasi dengan simbol tersebut. Persamaan Dewa Matahari Keltik dengan Dewa Matahari Aztec. Huruf alfabet Armenia dimodifikasi swastika. Petik 2. Armenian alphabet is not only modified swastika but also there is secret information and secret, syphilis, scientific knowledge, sacerdotal knowledge about stars, constellations, longitude and latitude, galaxy, the model of galaxy creation. It is proved by the fact that one, with 36 science letters, can express the numbers from 1 to 10.000, without using any other science. That is the ideal comparison of system of 6, which was common to the Armenian Highland in 60 minutes, 360 derajat and the system of 10, division of sky into 312. According to the research by Armen Daftian dan according to the research done by Fahan Sargsyan, seperti keterangan di atas, huruf Armenia juga merupakan modifikasi dari simbol swastika. Di dada burung terukir pola rumit gabungan swastika. Itu adalah lambang swastika paling tua yang teridentifikasi di dunia. Uji radiokarbon menunjukkan usianya sekitar 15.000 tahun. Artefak burung itu ditemukan bersama dengan sejumlah objek palus, yang mendukung ide bahwa pola swastika digunakan sebagai simbol kesuburan. Pada 1965, paleontolog bernama Valentina Bibikova menemukan bahwa swastika pada burung itu sangat mirip dengan pola alami terlihat pada penampang gading. Diduga, para pembuat artefak hanya meniru apa yang mereka lihat di alam. Swastika tunggal mulai terlihat di kebudayaan Neolitikum Vinca di Eropa Tenggara sekitar 7.000 tahun lalu. Namun di zaman perunggu, lambang itu menyebar ke seluruh Eropa. Salah satu koleksi Museum Kiev adalah bejana tanah liat dari masa 4.000 tahun lalu dengan simbol swastika terukir di bagian atasnya. Saat Nazi menduduki Kiev di Perang Dunia II, mereka yakin pot itu adalah milik nenek moyang mereka, bangsa Arya, dan lalu membawanya ke Jerman. Lalu dikembalikan lagi ke Ukraina usai perang. Swastika juga ditemukan dalam budaya Yunani kuno. Digunakan pada ubin dan tekstil. Masyarakat kala itu menggunakan motif swastika tunggal untuk mendekorasi tembikar dan vas. Swastika di artefak burung sisir dengan lambang swastika yang ditemukan di Nidam-Moss, Denmark. Lambang yang sama juga dijumpai pada fragmen tekstil yang sudah rapuh dari abad ke-12 Masehi, diyakini gaun seorang putri dari Slavia, disulam dengan benang emas untuk menolak bala. Swastika menjadi motif bordir populer di Eropa Timur dan Rusia hingga Perang Dunia II pecah. Seorang penulis Rusia bernama Pavel Kutenkov mengidentifikasi 200 variasi motif di seluruh wilayah. Apapun, Hakenkreuz yang tetap menjadi simbol yang menakutkan. Apalagi, pada tahun 1941, Kiev menjadi lokasi salah satu pembunuhan massal Nazi yang terburuk. Kala itu, hampir 34.000 orang Yahudi ditangkap dan dibunuh di tepi Jurang Babi Yar. Di Eropa Barat penggunaan swastika sebagai bagian dari budaya kuno bisa ditemukan di banyak tempat, salah satunya batu dari zaman perunggu di Ilkley Moor di Yorkshire, Inggris. Di pihak yang lain, swastika juga menempati posisi sekuler sebagai semata-mata motif hiasan arsitektur maupun lambang entitas bisnis, mulai dari perusahaan bir hingga laundry. Orang Barat pertama yang bepergian ke Asia, terinspirasi oleh sisi positif dan kaitannya dengan budaya kuno, dan mulai menggunakannya di kampung halaman. Pada awal abad ke-20, muncul tren menggunakan swastika sebagai simbol keberuntungan. Mozaik keramik Romawi kuno yang ditemukan di situs di daerah La Omelda Spanyol helm dengan swastika milik pasukan Toronto dalam bukunya, The Swastika, Symbol Beyond Redemption, penulis desain grafis Stephen Heller mengatakan orang-orang barat kala itu antusias menggunakannya sebagai motif arsitektural, di iklan-iklan, bahkan desain produk. Coca-Cola menggunakannya. Juga Carlsberg pada botol birnya. Pun dengan Boy Scouts, organisasi kepanduan semacam pramuka, bahkan Girls Club of America menamakan majalahnya swastika. Mereka bahkan mengirimkan lencana swastika kepada para pembaca muda sebagai hadiah. Stephen Heller, seperti dimuat BBC. Lambang swastika juga digunakan unit militer AS selama Perang Dunia II.
Juga bisa dilihat di pesawat-pesawat Royal Air Force (RAF) hingga tahun 1939. Simbol itu makin jarang digunakan pada tahun 1930-an saat Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman. Majalah The Girls Club menggunakan simbol swastika. Iklan Coca-Cola dalam bentuk swastika. Swastika pada pesawat tempur RAF. Swastika juga bisa dilihat dari angkasa. Cobalah lihat dari Google Map di koordinat 32 derajat 40 menit 34,19 detik utara 117 derajat 9 menit 27,58 detik barat. Itu adalah swastika Sapet Building. Ini adalah bangunan kontroversial yang pernah dibuat di Amerika. Bangunan ini berbentuk logo swastika. Bahkan, swastika juga pernah menjadi simbol dari sebuah kekejaman tak terperi saat Hitler menggunakannya sebagai perwakilan dari superioritas bangsa Arya. Jutaan orang Yahudi tewas di tangan para prajurit yang dengan bangga mengenakan lambang swastika, swastika yang sinistro vere, miring ke kiri sekitar 45 derajat di lengannya. Kepala cabang partai, Gauleiter NSDAP dapat pin ini waktu ada pertemuan di Provinsi Thuringia tahun 1935 untuk merayakan ulang tahun pertemuan yang ke-10. Inskripsi di sayap burung elang sebelah kiri NSDAP 1925. NSDAP adalah Partai Adolf Hitler, kepanjangan dari lambang swastika di bangunan militer Amerika dicor olado swastika di logo Microsoft swastika di simbol Partai National Socialistische Arbeiterpartei Deutschland, dan 1925 tahun pertemuan pertama. Inskripsi di sayap sebelah kanan, Thuringen 1935. Thuringia, adalah provinsi di Jerman, sedangkan 1935 tahun pertemuan ke-10. Di tengah burung elang, simbol negara Jerman, seperti di Indonesia Garuda, adalah swastika, simbol yang Hitler ambil dari agama Hindu terbalik jadi simbol partai dia, dan singa yang berdiri, itulah bendera Thuringia. Swastika sebagai lambang Dewa Ganesha, anak Siva yang bermuka gajah, sebagai makna catur dharma. Kata Krishna pada Arjuna di medan pertempuran, ketika Arjuna harus berperang melawan saudaranya sendiri inilah yang salah ditafsirkan oleh Hitler yaitu, lakukanlah apapun yang harus kau lakukan selama itu adalah tugasmu. Kau harus mengemban tugasmu dengan baik walaupun itu berarti harus membunuh, untuk kebaikan, karena melakukan tugasmu dengan baik adalah bentuk pengabdian pada Tuhan. Hitler mungkin tertarik pada arti swastika makanya dia mengambil lambang swastika dan membaliknya, makanya dia bisa membunuh dengan tanpa rasa bersalah. Karena dia berpikir apa yang diperbuatnya adalah apa yang benar. Dia berlindung di bawah swastika yang arahnya terbalik, yang semestinya untuk makna catur dharma. Swastika adalah tanda tambah yang dalam bahasa Bali dikenal dengan tampak dara, di mana dalam matematika, plus, yang berarti penambahan atau peningkatan, yang bersifat positif dalam hal ini khususnya kebahagiaan. Ujung-ujung tanda tambah tersebut memiliki panjang sesuai arah jarum jam yang membelok ke dalam bentuk melengkung. Ini memberikan kesan kepada swastika berupa sebuah roda, kemudian 4 titik ditambahkan pada perpotongan keempat sudutnya. Sastra menyatakan bahwa 4 titik tersebut mewakili 4 arah penjuru. Swastika lambang kemajuan teknologi. Swastika dengan 4 titik dapat juga dijelaskan dengan cara lain. Swastika adalah sugesti sebuah roda yang sebenarnya merupakan penemuan asli yang memutar seluruh spektrum kemajuan industri. Di samping itu, swastika merupakan simbol terbaik untuk kecepatan. Seluruh kemajuan dan kemakmuran masa kini merupakan hasil sampingan dari roda. Mesin kompleks pertama yang dibuat manusia adalah jam atau arloji. Makna simbol tapak dara, plus. Tapak dara atau sering juga disebut tampak dara atau tatorek, merupakan simbol umum yang digunakan di Bali, di mana simbol sederhana dari swastika yang digambarkan dengan tanda tambah, biasanya ditulis dengan media bahan kapur mentah atau dalam bahasa Bali disebut pamor, limestone, sehingga warnanya menjadi putih. Tapak dara merupakan simbol penyatuan dualitas kehidupan. Rowa Bineda, lambang saling menyilang ini di Bali dikenal dengan tanda tapak dara, tanda tambah plus, di India disebut satya. Gambar tapak dara di Bali biasanya digunakan untuk menolak mara bahaya atau memberi ketenangan kepada seseorang setelah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tapak dara biasanya digunakan saat melaksanakan suatu upacara keagamaan dan juga dipasangkan atau dituliskan pada rumah, digoreskan. Di beberapa tiang rumah dengan pamor, tentunya ketika dilaksanakan upacara pemelaspas ritual selamatan untuk rumah yang baru dibangun. Tanda tapak dara,
Plus, sering pula digunakan sebagai pengobatan tradisional Ayurveda, di mana tanda ini digoreskan dengan pamor, sejenis kapur, disertai dengan mantra dipasang di telapak tangan sang pasien maupun di telapak kaki pasien khususnya bayi atau anak-anak. Dipasang juga pada seorang ibu sedang menyusui, dikejutkan oleh sesuatu, biasanya digoresi lukisan tapak darah dari arang, kapur sirih pada susu dan anaknya, pada seladahi maksudnya ialah untuk menolak bahaya atau yang bersifat negatif. Tanda ini kita dapati juga pada kekep penutup masak nasi, yang fungsinya juga untuk menolak hal-hal yang sifatnya negatif, di kulkul, kentongan, tetimpuk, alat kelengkapan upacara butayatnya, mecaru, serta tempat-tempat lainnya yang dianggap penting. Oleh karena itu tanda ini dikenal dengan istilah tapak darah, tampak darah. Makna simbol tapak darah, plus. Tapak darah itu adalah melambangkan jalannya matahari. Zaman dahulu matahari itu dianggap dewa yang tertinggi, yang di Bali disebut Sang Hyang Siwaraditya. Lengkapnya, perkembangan selanjutnya, dari lambang tapak darah menjadi swastika yang merupakan dasar kekuatan dan kesejahteraan buana agung, makrokosmos, dan buana alit mikrokosmos. Tanda tapak darah sebagai lambang, jalannya matahari, adalah kerangka dasar tanda swastika. Swastika dikembangkan dari tanda plus, yang di ujung-ujungnya diberi garis pendek mendatar. Tanda swastika ini juga merupakan perlambang jalannya matahari. Swastika yang telah digunakan sebagai simbol agama Bali, berarti selamat atau sejahtera. Bagi umat di Bali, filosofi swastika memiliki makna religius yang sangat mendalam, yaitu sebagai simbol gerak nan abadi, yang muncul dari arah pergerakan semu, matahari dari timur ke barat. Gerak matahari ini terlihat, karena bumi berputar pada sumbunya dari kiri ke kanan, pradaksina, kemudian berevolusi mengelilingi matahari dari barat ke timur, sehingga matahari terlihat bergerak dari timur ke barat. Swastika sebagai simbol agama Bali juga memiliki makna perputaran dunia yang dijaga oleh manifestasi kemahakuasaan Tuhan di 8 penjuru mata angin Astadala, dan berpusat pada Siwa di titik tengah. Kesembilan manifestasi kemahakuasaan Tuhan ini kemudian disebut Dewata Nawasanga. Swastika juga melambangkan ilmu pengetahuan yang selalu dinamis dan mengalami pembaharuan. Oleh karena itu lambang swastika juga mengandung makna mengembalikan keseimbangan, mewujudkan stabilitas baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Swastika garis silang ini, di Bali disebut dengan tapak darah, yang mitologinya terdapat dalam lontar catur bumi. Disebut dengan tampak darah karena kaki burung dara atau burung merpati tepat menyerupai bentuk garis silang tadi. Garis silang pada tapak darah tersebut pada zaman dahulu digunakan sebagai penawar atau penangkal malapetaka. Tatorek tapak darah berbentuk garis lurus. Perkembangan tapak darah di Bali garis lurus berbentuk, bahan yang digunakan seperti kapur kental berwarna putih. Bentuk awal berupa sebuah titik yang bergerak bebas berbentuk garis lurus secara horizontal, tegak atau melintang. Simbol suatu kemajuan yang tiada rintangan menuju pada suatu akhir yang pasti. Tujuan akhir yang pasti adalah pralaya, tersirat dalam sastra Wisnu Purana. Pralaya ada dua jenis, yaitu Atyatika Pralaya dan Naimitika Pralaya. Atyatika Pralaya disimbolkan dengan warna putih adalah hancurnya 3 jenis penderitaan manusia yaitu 1. Adiatmika kebodohan. 2. Adidaivika, penderitaan fisik berupa rasa panas atau dingin, dan 3. Adibautika, penderitaan mental. Atyatika Pralaya dianugerahkan Ida Sang Hyang Widi dalam upaya membimbing dan menyelamatkan umat manusia agar terhindar dari penderitaan-penderitaan itu. Naimitika Pralaya adalah bermulanya kehidupan baru, di mana manusia yang selalu berbakti kepadanya akan diselamatkan oleh Avatara. Awatara yang akan datang adalah yang ke-10, disebut sebagai Kalki Awatara, berpakaian serba putih dan menunggang kuda putih. Di dalam kitab suci Brahaspati dan Weda Parikrama disebutkan bahwa ada 8 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa yang disebut dengan Asta Aiswarya adalah yaitu 1. Anima sama dengan sangat halus. 2. Laghima sama dengan sangat ringan. 3. Mahima sama dengan sangat besar. 4. Prapti sama dengan dapat menjangkau semua tempat. 5. Isitva sama dengan melebihi segalanya. 6. Prakamya sama dengan berkehendak mutlak. 7. Fasitva sama dengan sangat berkuasa. 8. Kamafasayitva sama dengan kodrati, tak dapat diubah. Asta Aisvarya yang bisa disaksikan setiap hari misalnya, terbit dan terbenamnya matahari, bulan purnama tilem, gerhana matahari, bulan, perubahan posisi bintang, angin yang berhembus, laut yang bergelombang, kehidupan manusia binatang tetumbuhan. Titik. Asta Aisvarya yang datang sewaktu-waktu misalnya, gempa bumi, tsunami, topan.
Asta Aishvarya juga bermakna sebagai peringatan kepada umat manusia akan dosa-dosanya yang harus diimbangi dengan kesadaran, dharma, dan pengamalan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Asta Aishvarya di saat tertentu dapat berupa hukuman kepada umat manusia karena tidak berbakti kepadanya. Simbol tapak dara sudah ada dari zaman lampau, digunakan dalam kehidupan beragama dalam wujud budaya Bali. Simbol tersebut ada digunakan secara rutin dan ada juga secara insidental. Pada setiap sasi KNM umumnya terjadi wabah yang disebut gering, sasap dan merana. Gering adalah wabah yang menimpa manusia. Sasap adalah wabah penyakit yang menimpa ternak, sedangkan merana adalah wabah yang menimpa tumbuh-tumbuhan. Inilah ajaran asli Nusantara Dharmik original yang tersimpan sempurna di Bali, yang di masa dahulu dibawa kaum Saka atau Arya ke-3/4 muka bumi dan tumbuh di India mendasari lahirnya ajaran Buddha, Hindu, Jaina bahkan Zoroaster. Sebelum wabah itu muncul umat di Bali umumnya mengenakan simbol tapak dara di depan pintu masuk rumah masing-masing. Di samping simbol tapak dara disertai juga daun pandan berduri yang disebut pandan wong disertai dengan benang tridatu yaitu benang merah, hitam dan putih dililitkan menjadi satu. Simbol tapak dara itu juga digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanda tapak dara dari kapur sirih sering digoreskan oleh Balian pada bagian tubuh yang dirasakan sakit dalam pengobatan sebagai salah satu sarana pengobatan tradisional. Simbol-simbol tradisional sesungguhnya mengandung makna universal. Disebut tapak dara karena bentuknya menyerupai bekas kaki burung dara atau burung merpati. Hal ini melambangkan simbol swastika dalam bentuk khas budaya di Bali. Dalam ajaran Bali alam beserta isinya ini berproses dalam 3 tahap yaitu Srsti, swastika dan pralaya. Proses alam disebut Srsti, artinya keadaan alam baru dalam proses tercipta. Proses swastika artinya proses alam dalam keadaan stabil serba seimbang. Proses pralaya yaitu proses yang alami menjadi kembali pralina menuju sumbernya yaitu kepada Sang Pencipta. Jadi tapak dara itu adalah lambang keseimbangan. Ajaran ini disebut dengan Tri Hita Karana. Tri sama dengan 3, Hita sama dengan sejahtera, Karana sama dengan penyebab. Pada hakikat Tri Hita Karana mengandung pengertian 3 penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara 1. Manusia dengan Tuhannya, paryangan. 2. Manusia dengan alam lingkungannya, palemahan. 3. Manusia dengan sesamanya, pawongan. Tri para arta. 1. Asih, berarti kita mengasihi dan menyayangi segala sesuatu yang ada di dunia ini yang berada di alam tengah dan alam bawah. 2. Punya, berarti kita menjalankan segala macam bentuk tindakan pengabdian kepada sesama manusia dan semua yang ada di alam ini dan juga dengan Tuhan dengan dasar poin yang pertama asih. Contohnya seperti kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pelajar yaitu belajar dengan baik dan menjalankan tingkatan brahmacari kita dengan sebaik-baiknya, juga menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, suami, istri, karyawan, pemilik usaha, pejabat dengan baik dan berdasarkan dharma dan asih. Titik. Selain itu kita juga menjalankan kewajiban kita sebagai seorang bhakta untuk selalu bakti dengan Tuhan. 3. Bakti, berarti kita senantiasa menguatkan srada dan bakti kita dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa berdasarkan rasa asih dan tindakan punya. Jadi ketiga unsur Tri para arta ini saling berkaitan satu sama lain untuk bisa mewujudkan keharmonisan di dalam hidup. 3 cara beragama itulah yang wajib dilakukan secara seimbang. Dengan demikian simbol tapak dara itu berarti secara vertikal, ke atas sebagai lambang untuk berbakti kepada Tuhan, ke bawah wujud kasih sayang pada semua makhluk hidup. Sedangkan silang yang horizontal berarti wujud pengabdian yang bersifat timbal balik kepada sesama. Munculnya tapak dara di Bali seperti mengingatkan warga Bali agar menegakkan kembali makna simbol tersebut dalam hidup ini. Penggunaan simbol tapak dara dengan pandan wong dan benang tridatu semakin pudar di Bali. Penggunaannya secara simbolis boleh saja sedikit pudar, tetapi yang tidak boleh pudar adalah memanai nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Penggunaan kapur juga dalam tradisi di Bali memiliki nilai universal. Kalau umat Bali melaspas rumah misalnya tiang penyangga rangka atap rumah yang disebut tuge diolesi kapur sirih, arang dan darah ayam merah. Ini lambang pengurip-urip. Jadi olesan kapur sirih itu juga bermakna untuk memotivasi umat lebih mendinamiskan kehidupan menuju yang lebih baik dan benar. Penggunaan pandan wong dalam mitologi di Bali sebagai lambang senjata untuk mengalahkan sifat-sifat keraksasaan. Pandan itu lambang senjata dan wong itu artinya manusia. Jadi yang paling baik digunakan untuk mengalahkan sifat-sifat negatif dalam masyarakat adalah nilai-nilai kemanusiaan, bukan nilai kekerasan bagaikan raksasa.
Simbol benang Tridatu gabungan benang merah, hitam dan putih yang menyertai Pandan Wong juga memiliki arti yang universal. Benang Tridatu itu lambang proses hidup seimbang menciptakan, memelihara dan meniadakan sesuatu yang patut diciptakan, dipelihara dan dihilangkan. Tampaknya pengertian yang sudah demikian mentradisi itulah yang dijadikan pegangan oleh warga Bali dalam menanggapi munculnya tanda tapak dara di berbagai pelinggih tempat pemujaan di Bali. Kejadian tersebut sebaiknya dihadapi sebagai suatu kenyataan yang sedang terjadi dan tidak mungkin ditolak. Terimalah hal itu sebagai suatu gejala zaman. Beberapa contoh tentang poin kedua punya sudah dipaparkan, namun secara ritual bisa menyimak contoh penerapannya, antara lain. 1. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya, Paryangan Bakti, yang diwujudkan dengan Dewa Yatnya. 2. Hubungan manusia dengan alam lingkungannya, Palemahan Asih, yang diwujudkan dengan Buta Yatnya. 3. Hubungan antara manusia dengan sesamanya, Pawongan Punya, diwujudkan dengan Pitra, Resi, manusia Yatnya. Tuhan memberikan kita tugas untuk menyeimbangkan ketiga unsur. Jika terjadi ketidakseimbangan antara alam bawah, tengah atau atas akan terjadi beberapa dampak yang biasanya juga dengan nyata kita bisa melihatnya langsung seperti Pempatan Agung. Penerapan konsep swastika dalam konsep ruang pemukiman di Bali, dapat dilihat berupa adanya perempatan jalan atau pempatan agung, Chatuspata, di pusat pemukiman. Konsep pempatan agung merupakan ungkapan pola ruang salib sumbu jalan, sebagai persilangan sumbu bumi dengan sumbu matahari, dan dapat dianalogkan dengan plus, atau tapak dara, yang merupakan kerangka dasar tanda swastika. Kemudian di masing-masing sudut pempatan agung, disediakan tanah kosong, karang tuang, seluas 1 persil, yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau bebas bangunan. Kota Kuna Mohenjo-daro, 2.500 sm, di India juga memiliki konsep perencanaan kota yang berpusat di persilangan salib sumbu jalan timur barat dan utara selatan. Pola ini disebut catur muka, yang sama dengan konsep pempatan agung di Bali. Pola catur muka, grid, di kota kuno Mohenjo-daro merupakan pola-pola yang teratur dan berkaitan dengan diagram sakral yang penuh makna simbolik. Selain pola catur muka, kota kuno Mohenjo-daro juga memiliki pola karvata, lingkar. Kota Mohenjo-daro telah menunjukkan adanya perencanaan kota yang terorganisasi, dengan menerpakan pola grid, seperti papan catur, yang belum sempurna. Oleh karena konsep pemukiman pempatan agung di Bali identik dengan persilangan sumbu bumi dengan sumbu matahari yang analog dengan pusat perputaran jagat raya kosmos, maka menurut keyakinan Bali, di titik pusat pempatan agung ini dapat dilakukan ritual-ritual untuk menjaga keseimbangan kosmos. Titik pusat pempatan agung juga dapat disamakan dengan pusat koordinat kosmos yang memiliki nilai 0 atau kosong, pralina, memiliki makna, maha sempurna. Karena itulah, konon, di titik pusat pempatan agung hal-hal yang bersifat negatif akan menjadi netral. Dalam konsep ruang, nilai 0 tidak berarti kosong. Kosong itu bagaikan buah kelapa kosong tetapi ada isinya, Nyuh Puyung Sugih. Atau dalam konsep arsitektur, seperti, manik riang cecupu. Isi dan wadahnya, isi di dalam wadah itulah yang utama, meskipun tidak terlihat. Konsep ruang ini memiliki makna, ada dan tiada, yang sama dengan konsep ketuhanan. Sehingga, nilai kosong itu juga bermakna maha sempurna. Pembersihan alam oleh karena pempatan agung identik dengan persilangan sumbu bumi dengan sumbu matahari yang analog dengan pusat perputaran jagat raya kosmos, maka menurut keyakinan Bali di titik pusat pempatan agung dapat dilakukan ritual-ritual untuk menjaga keseimbangan kosmos. Salah satu rangkaian pelaksanaan upacara menjelang Hari Raya Nyepi adalah upacara Tawur Kesanga, dilakukan di Pempatan Agung. Upacara ini memiliki klasifikasi sebagai upacara buta yatnya yang merupakan upacara kurban suci bagi makhluk yang lebih rendah derajatnya dari manusia. Hal ini dilakukan agar makhluk-makhluk tersebut tidak mengganggu keharmonisan hidup, tidak menyebabkan malapetaka dan tidak mengganggu kelestarian alam, sehingga kehidupan menjadi selaras, serasi dan seimbang. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum Nyepi, dilakukan bertahap dari tingkat negara, wilayah atau desa, banjar dan rumah tangga. Bagi bangsa Timur, khususnya umat Bali, pada Maret tetap dirayakan sebagai pelaksanaan Tahun Baru. Maret merupakan bulan yang penting dan suci, karena pada bulan ini matahari tepat berada di garis khatulistiwa dan mulai bergerak ke belahan bumi utara Uttarayana, sampai tanggal 22 Juni di garis lintang 23,5 derajat. Pada masa pergerakan matahari ke belahan bumi bagian utara ini, menurut keyakinan umat Bali merupakan hari baik bagi pelaksanaan berbagai upacara kebaktian dan pensucian.
Selanjutnya, matahari akan kembali berada di garis khatulistiwa pada September dan bergerak lagi ke belahan bumi selatan, Daksinayana, sampai tanggal 22 Desember pada garis lintang 22,5 derajat. Pada saat matahari kembali berada di garis khatulistiwa inilah umat di Bali merayakan Hari Raya Nyepi sebagai Tahun Baru. Umat di Bali memulai tahun barunya dengan tidak melakukan berbagai aktivitas sebab kehidupan harus dimulai dari titik nol. Sehari sebelumnya, umat di Bali melakukan serangkaian upacara untuk membersihkan alam semesta, memarisuda gumi, di pusat-pusat pemukiman sampai di rumah tinggalnya. Hal ini dilakukan agar kehidupan di bumi menjadi selaras, serasi dan seimbang, terbebas dari kebatilan, terbebas dari malapetaka dan kekacauan, sehingga umat manusia menjadi sejahtera. Tatorek tapak darah putih dapat diartikan sebagai asta Aisvarya di mana Ida Sang Hyang Widiwasa senantiasa menyayangi umatnya dengan memberikan bimbingan ke arah hal-hal yang baik, positif, demikianlah sekilas makna simbol tapak darah plus di mana dari segi bentuk simbol, tapak darah tersebut tampaknya sangat lokal. Namun, di balik simbol tersebut terdapat makna yang bernilai universal yang menjelaskan bahwa budaya Bali sebagai budaya yang masih menyimpan catatan luhur nenek moyang awal manusia dan peradaban pertama di bumi yaitu ajaran Lemuria dan Atlantis. Selesai. Karya Santosaba.